Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi. Oke, kembali lagi dengan kita dari Chef Parfum Indonesia. Chef Parfum Indonesia itu bukan chef masakan ya. Jadi memang kita adalah antusiasme atau penghobi. Kita itu hobi untuk meramu, meramu, meramu bau ya. Kita parfum antusiasme dan juga penyuka wangi. Jadi hobi ini nggak cuman sekedar meramu-meramu, tapi kita juga berusaha untuk mengupgrade. Istilahnya mengupgrade itu berusaha untuk belajar ya. Jadi belajar bagaimana cara mendilut. Oh iya, cuman ini kayak tadi kan uh, judulnya kan agak tricky ya. Rahasia membuat parfum lebih awet dan tahan lama. Parfum yang didapat dari TikTok Shop Live. Seharga 100.000 dapat 6 piece atau 8 piece. Luar biasa ya. Parfum yang sangat sangat murah, sangat terjangkau. Nah, cuman sebelum masuk ke sana, kita akan edukasi. Jadi ini. Jadi edukasi bagaimana cara mendilut. Dilut itu apa sih? Jadi ini kan ada beberapa essential oil. Essential oil ini sangat kental atau viskositasnya. Ini tadi yang tak taruh di sini itu grapefruit. Grapefruit itu jeruk Bali. Jadi essential oil ini nggak bisa langsung dipergunakan kalau buat terapeutik ya, atau kalau untuk terapi atau orang-orang yang yoga, atau biasanya buat diffuser itu diteteskan atau diusapkan atau di diffuser, jadi aromanya menyebar. Nah, ini adalah salah satu bahan pembuat penyusun sebuah parfum. Jadi ini dari essential oil. Ada essential oil, ada aromatic chemical, juga ada FO atau PO. FO itu fragrance oil atau parfum oil yang biasanya ada di toko-toko pinggir jalan. Ini biasanya mereka membuka kayak counter gitu ya. Itu mereka menjual FO, fragrance oil. Sedangkan yang ini adalah essential oil. Jadi salah satu bahan pembentuk sebuah parfum. Kalau ini kan dari grapefruit. Grapefruit itu jeruk Bali. Jadi kita tambahkan dengan alkohol, etanol. Etanol bisa juga dengan DPG. DPG itu apa? Dipropylene glycol. Jadi biasanya untuk parfum yang roll on, parfum oles itu menggunakan DPG. Nah, kalau ini kan kita rencananya mau buat penyusun parfum semprot spray, jadi kita pakai etanol. Nah, kembali ke thumbnail atau judul pancingan di YouTube sebagai rahasia supaya lebih awet dan tahan lama. Jadi kalau di TikTok Shop itu kan 100.000 dapat 6 piece atau 8 piece, itu kan sangat luar biasa sekali. Cuman memang kekurangannya dari rata-rata komplainan yang saya baca itu dia cuman baunya cuman beberapa menit saja, nggak sampai lama karena ya memang itu kalau yang saya pelajari atau saya cari tahu itu kan dia berasal dari bibit parfum yang campuran bibitnya itu sangat sedikit sekali, sisanya adalah campuran alkohol. Cuman kalau alkohol juga nggak mungkin karena harganya sangat murah. Jadi kalau saya coba disemprot di kulit itu kayaknya lebih ke arah metanol, karena semerbaknya, baunya yang semerbak dan juga cepatnya dia hilang itu
biasanya sifat dari metanol. Nah, supaya itu bisa bertahan lama, otomatis ya harus sering disemprot. Jadi katakan dia cuma bertahan 20 menit atau 30 menit. Ya, kalau Anda atau menggunakan itu, ya ini juga ada edukasi juga sih, bahwa ini kan rata-rata yang beli adalah para apa ya, para anak-anak yang ABG yang baru. Jadi karena itu mereka punya pasar sendiri dan itu harganya juga sangat murah karena mereka biasa patungan kan, 100.000 dapat 6 atau 8. Patungan itu urunan ya, urunan duit gawe beli parfum itu tadi. Jadi punya pasar sendiri dan memang penjualannya sampai sampai ribuan. Jadi kualitasnya pun juga nggak bagus karena dia cuman bertahan sampai beberapa jam saja, dan beberapa jam saja itu supaya lebih awet ya berarti rahasianya ya berarti balak-balik disemprot. Apakah balak-balik disemprot itu wajar? Ya wajar, karena beberapa perfumer di luar itu, beberapa reviewer parfum itu mereka menggunakan parfumnya itu berlebihan. Mereka nggak mau jadi CC sprayer atau apa ya, orang yang takut dengan spray. Jadi mereka spray itu bahkan sampai 20 kali. Alasannya karena ketika parfum disemprot itu, ketika disemprot lagi dia akan memberikan konsentrasi yang berlebih, menumpuk di layer. Jadi sifat parfum itu kan terevaporasi. Evaporasi itu menguap. Karena menguap ini akhirnya didapatkan tiga, apa, dikelompokkan menjadi tiga bagian. Jadi ada yang base note, middle note, sama top note. Top note itu yang evaporasinya lebih cepat. Biasanya cuma bertahan selama beberapa jam, beberapa menit saja. Oh ya, ini juga disclaimer bahwa kita bukanlah perfumeri ya. Kita cuman antusias parfum. Kita cuman penghobi parfum, dan saya juga bukan lulusan dari kimia. Saya lulusan dari SDM otomotif mesin. Jadi bukan bukan ahli kimia, bukan chemical. Jadi kalaupun kita nanti ngomong atau ngedabrus tentang aroma chemical atau tentang kimia, ya kalau salah ya keterimaan saja dan dimaklumi. Jadi uh, kita bukan ahli parfum word ya. Nah, cuman kita sedikit belajar bahwa ternyata di aromatic chemical itu macam-macam. Ada beberapa bahan yang bisa membuat itu semeriwing, kayak kadang wangi kadang enggak, kadang wangi kadang enggak. Itu namanya kalau nggak salah isoe super. Isoe super itu ada yang bilang bahwa ini adalah micinnya parfum. Cuman kalau saya bilang sih bukan micin ya, karena itu memang aroma yang harus ada. Isoe super ada hedion, terus aldehyde, itu macam-macam. Ada yang bau strawberry, ada yang bau coklat. Terus kalau untuk yang vanilla itu namanya vinilin. Nah, kalau ini kan essential oil. Essential oil itu yang didapat ekstraksi dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kayak ini kan ada cedarwood, kayu-kayuan. Nah, ini menarik. Kenapa cedarwood atau kayu-kayuan itu kebanyakan disukai oleh para pria, sedangkan para wanita itu lebih menyukai aroma bunga floral, bunga buah ya, karena memang secara fitrah ini hari Jumat. Jadi kita pause dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya lupa kalau ini hari Jumat, kita Jumatan dulu, nanti lanjut lagi pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi. Lanjut tentang tadi yang saya utarakan, bahwa kebanyakan pria itu menyukai aroma kayu, dan wanita itu senang dengan aroma floral ya, floral bunga-bungaan atau buah-buahan. Jadi sebentar.
takut salah ngomong karena ini agak ngedabrus sebenarnya. Jadi kebanyakan pria menyukai aroma aroma woody, wanita suka floral. Karena apa? Karena memang yaitu secara fitrah memang seperti itu. Jadi kenapa wanita suka floral? Karena wanita itu kan di ayat Al-Quran itu kan ada Anisa ya, dan di Anisa itu ada ayat mengenai arijalu khawamuna ala nisa, arijalu khawamuna ala nisa. Jadi pria itu adalah pemimpin bagi wanita, dan karena itu pemimpin, maka pemimpin itu harus strong, harus kuat. Jadi ya kuat dan kayu atau pepohonan itu kan kena angin, kena apa aja dia kan masih tetap berdiri ya. Nah, berdiri ini berbeda dengan floral atau berbeda dengan bunga. Bunga kena angin atau angin lesus atau angin yang kecil aja dia udah rontok. Nah, karena rontok itu bunga itu nggak bertahan lama. Dan di top notes pun juga seperti itu. Top notes itu rata-rata dari floral atau sitrus buah. Dia mewangi, semerbak, cuman dia nggak bertahan lama. Berbeda dengan woody, kayak cedarwood, sandalwood, atau mungkin benzoin, dimana dia bisa bertahan sampai beberapa jam, bahkan ada yang beberapa hari. Nah, saya bukan ahli parfum, cuman kan ada beberapa YouTuber yang mengatakan kalau ahli parfum harus menguasai kimia, harus menguasai tentang bau-bauan, mengenali berbagai macam bau-bauan. Cuman kan kalau saya sendiri punya kemampuan untuk browsing, untuk mencari informasi, untuk menentukan aroma, atau mungkin kayak misalkan pensil asetat kayak apa ya, melati itu tahannya berapa lama, sandalwood itu bertahan berapa lama, itu kan ada data sebenarnya, dan data itu bisa dilihat. Jadi ketika aroma penyusun atau oil ini tadi terkena kulit, itu bisa bertahan berapa lama. Kalau terkena dengan tester strip atau kertas buat ngetes parfum itu berapa lama, terus impactnya atau istilahnya semerbaknya itu seberapa kuat, itu kan data itu kan sebenarnya udah ada. Nah, tinggal kita sebagai apa ya, kita sebagai pelukisnya lah, kita sebagai artisannya. Jadi bagaimana kita memadukan. Kembali lagi ke arijalu khawamuna ala nisa. Khawamuna itu ada yang mengartikan sebagai pelindung, ada yang mengartikan sebagai pengayom, ada yang mengartikan sebagai partner. Itu kaum pria lebih suka aroma woody karena ya secara fitrah mereka seperti itu. Wanita lebih suka floral. Nah, kembali lagi saya angkat ke sisi edukasi. Ketika mungkin ada keponakan saudara, teman saudara, rekan saudara yang membeli parfum dengan harga yang murah seperti di TikTok Shop Live yang 100.000 dapat 6 piece atau 8 piece, itu ada baiknya Anda menyarankan supaya tidak disemprot langsung ke kulit. Kenapa? Karena itu mengandung metanol, dan kalau mengandung metanol itu biasanya membuat apa ya, untuk jangka panjang itu nggak bagus buat kulit. Jadi lebih baik disemprotkan ke area baju atau pakaian. Dan kalaupun ada yang request ke saya untuk dibuatkan parfum, biasanya saya menyarankan untuk disemprotkan dulu ke bagian kulit sedikit saja. Kalau memang nggak, selama seharian nggak ada masalah, nggak ada iritasi, maka itu biasanya aman. Cuman saya lebih menyarankan untuk dipakai di baju. Nah, karena ini gedabrus tentang parfum, jadi saya juga nggak ada masalah ketika Anda nanti mau protes juga atau mau memberikan masukan juga, kita terbuka. Jadi ya memang kita makhluk itu suka protes, jangankan manusia.
jangan kita, itu malaikat pun juga protes. Kayak di surat Al-Baqarah juga, di ini ja'ilun fil ardi khalifah, terus aku tidak menjadikan manusia sebagai khalifah. Terus malaikat ini interupsi, qalu ada ja'alu fiha mayufsidu fiha, apakah kamu akan menjadikan manusia perusak ini sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi protes atau apapun ya silakan, karena ini memang konsepnya lebih ke arah ngedabrus tentang parfum. Karena ini ngedabrus ya, mau komen apapun juga nggak masalah. Jadi itu tadi edukasi yang saya angkat, yaitu tentang cara mendilut. Iya ya, mendilut tadi masih belum tuntas. Segini ini adalah 5%, 5 mili, dan 5 mili ini dicampurkan hingga menjadi 100%. Itu paling enggak ini 10%-nya. Jadi 10%-nya karena ini 5 mili, maka campuran alkohol atau DPG etanol itu sebesar 45 mili, karena ini nanti dijadikan 50 mili. Jadi ini 5 mili campurannya 45 mili. 45 mili ini nanti juga akan dicampur lagi dengan beberapa bahan essential oil yang lain. Terus mungkin juga ada pertanyaan, bisakah essential oil di mixkan dengan fragrance oil, jadi parfum-parfum yang udah jadi di counter-counter pinggir jalan itu, atau dipadukan dengan aromatic chemical, itu memungkinkan, cuman juga harus yang apa ya, istilahnya searah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi disclaimer, saya bukan ahli parfum. Ya memang saya udah lama di parfum, sejak 2010 ya. 2010 saya udah mulai perkenalan dan memulai di parfum-parfum kaleng itu, fragrance oil. Nah, ini kan kita memulainya di sana, jadi cukup familiar lah. Mulai dari merek-mereknya, merek-merek itu juga ada macam-macam, ada SFA, apa ya, Armani, ada Laven, ada Essences ini ada yang grade A, ada yang grade B. Jadi ini perkenalan, edukasinya itu tadi cara mendilut. Ini nanti kita diamkan 10%. Cuman kalau untuk membuat parfum itu ya saya coba aromanya dulu sih, ini aromanya kurang kuat atau enggak. Biasanya kalau kurang kuat ya enggak campurannya saya sedikitkan lagi. Jadi masalah apa ya, kekurangannya dari essential oil ini kan, essential oil ini kan berasal dari alam ya. Karena berasal dari alam, dia tergantung dari musim, kemudian juga demografinya atau geografi bahan ini didapat. Kan ada yang vetiver itu, ada yang dari Indonesia, ada yang bagus dari India. Vetiver itu akar wangi. Ada lagi yang citronella, terus ada vetiver, kemudian ada lemongrass. Jadi kalau lemongrass itu bahasa Indonesianya apa jenenge itu, lemongrass, serai, daun serai, lemongrass itu. Terus kalau citronella itu lemongrass yang wangi, yang merah. Cuman kalau yang vetiver itu akar wangi. Akar wangi ini baunya hampir sama kayak serai, cuman bedanya dia ketika didilut itu baunya lebih semerbak, lebih wangi lagi. Jangan kalau citronella itu baunya kayak itu loh, minyak tawon. Jadi kadang ada beberapa reviewer parfum, kita bukan reviewer merek parfum ya, kita bukan reviewer seperti itu ya. Semoga saja saya nanti nggak mereview parfum, cuman mungkin kalau untuk menduplikasi akan ada konten seperti itu nantinya. Jadi saya menghindari untuk menjadi reviewer parfum. Ada beberapa reviewer parfum yang mengatakan parfum ini baunya kayak parem. Parem itu buat pijet itu ya. Ya mungkin karena ada campuran
apa ya, citronella atau yang berbau seperti minyak tawon. Mungkin dia sering dipijat pakai minyak tawon, jadi akhirnya ketika dia bau parfum tersebut dia teringat, recalling memorinya dia, oh aku ingat waktu bau aroma ini ketika aku lagi terkilir habis dari sungai buang air besar, dia terkilir terus dipijat, akhirnya dia ingat bau citronella atau bau parem atau bau apa, minyak tawon itu tadi. Nah, mungkin itu disclaimer dari saya bahwa kita nggak mereview parfum, cuma nantinya mungkin kalau ada yang mau endorse dengan lumayan ya mau lah. Dan mungkin ini kita akan menduplikasi, jadi parfum dengan bau ini akan kita buat apa istilahnya, kita ramu, tapi kita akan memberikan efek yang lebih, entah lebih manis, entah lebih fresh, entah lebih segar, entah lebih tahan lama, itu tergantung. Jadi nantikan konten-konten selanjutnya di Chef Parfum Indonesia. Salam wangi, mohon maaf kalau ada salahnya itu murni dari saya pribadi, lebihnya hanya punya Allah, bukan punya netizen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi.